Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 AKL 1 kelas F akan mempresentasikan materi mengenai An Introduction Consolidated Financial Statements. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya Sri Indah Wazwi dengan NP Mahir 022 bersama rekan saya Anggreni Puspita Dewi dengan NP Mahir 044, Sabrina Arti Ayu Safira dengan NP Mahir 322, dan yang terakhir Anggita Wihani dengan NP Mahir 337. Di sini saya akan membahas tentang entitas pelapor. Akuisisi membawa dua perusahaan yang sebelumnya terpisah di bawah kendali satu tim manajemen. Meskipun kedua perusahaan tersebut tetap beroperasi sebagai badan hukum yang terpisah, akuisisi tersebut menciptakan entitas pelaporan baru yang mencakup semua operasi yang dikendalikan oleh manajemen perusahaan induk. Induk perusahaan dapat mengakuisisi anak perusahaan di industri yang berbeda dari industrinya sendiri sebagai cara untuk mendiversifikasi risiko bisnisnya secara keseluruhan. Dalam kasus tersebut, pengalaman dan keterampilan manajemen dibutuhkan dalam lini bisnis anak perusahaan yang sudah ada dan dipertahankan dalam entitas yang terpisah. Lebih jauh, anak perusahaan mungkin telah menetapkan sistem rantai pasokan dan distribusi yang berbeda dari induk perusahaannya. Anak perusahaan juga telah membangun loyalitas pelanggan yang lebih mudah dipertahankan dengan identitas terpisah. Ada pula alasan hukum yang kuat untuk mempertahankan identitas terpisah. Dalam investasi yang umum, induk perusahaan membeli saham biasa dari anak perusahaan berdasarkan sistem hukum Amerika Serikat. Pemegang saham hanya bisa meraih tanggung jawab hukum yang terbatas. Jika terjadi gugatan terhadap anak perusahaan, maka mengakibatkan kerugian yang signifikan atau misalnya dari bencana lingkungan. Induk perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban lebih dari kerugian investasinya. Selanjutnya ada hubungan induk anak perusahaan. Asumsi bahwa korporasi punya 50% saham berhak suara dari korporasi lain yang mengendalikan korporasi melalui kepemilikan sahamnya. Afiliasi seringkali disebut sebagai anak perusahaan dan digunakan untuk mencangkup semua investasi yang dicatat pada metode ekuitas. Meskipun perusahaan afiliasi merupakan badan hukum yang terpisah, sebenarnya hanya ada satu badan ekonomi karena semua sumber daya berada di bawah kendali satu manajemen, direktur, dan pejabat induk perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi ditunjukkan terutama untuk investor induk perusahaan, bukan untuk pemegang saham, non-pengendali, dan kreditor anak perusahaan. Anak perusahaan sebagai badan hukum yang terpisah terus melaporkan hasil operasinya sendiri kepada pemegang saham non-pengendali atau bisa diartikan sebagai kepentingan non-pengendali. Next ada kebijakan konsolidasi. Kondisi umum untuk konsolidasi adalah kepemilikan lebih dari 50% saham dengan hak suara dari perusahaan lain. Berdasarkan GAAP saat ini, ASC 810-1065, anak perusahaan dapat dikecualikan dari konsolidasi dalam beberapa situasi, yaitu yang pertama ada ketika kendali tidak berada di tangan pemilik mayoritas. Yang kedua, pembentukan usaha patungan. 3. Akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan bisnis. 4. Akuisisi aset dan kewajiban keuangan dari entitas kepentingan variabel terkonsolidasi yang merupakan entitas pembiayaan yang dijaminkan. Dan yang terakhir yaitu kombinasi antara entitas nirlaba atau akuisisi bisnis nirlaba oleh entitas nirlaba. Berikutnya ada pengungkapan kebijakan konsolidasi. GAAP memerlukan daftar pengungkapan yang luas. Pengungkapan diperlukan untuk yang pertama, periode pelaporan yang mencakup kombinasi bisnis, yaitu ada A. Informasi umum tentang kombinasi bisnis seperti nama target dan tanggal akuisisi. B. Informasi tentang niat baik atau keuntungan pembelian murah. C. Sifat, syarat, dan nilai wajar dari imbalan yang ditransfer. D. Rincian tentang aset, kewajiban, dan kepentingan non-pengendali tertentu. E. Pengurangan penyisian penilaian aset pajak tangguhan pembeli yang sudah ada sebelumnya.
F. Informasi mengenai transaksi yang dicatat secara terpisah dari bisnis kombinasi. G. Informasi tentang akuisisi langkah. Yang kedua yaitu kombinasi bisnis yang terjadi setelah periode pelaporan tetapi sebelum periode keuangan pernyataan dikeluarkan. 3. Jumlah sementara yang terkait dengan kombinasi bisnis. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian terkait dengan kombinasi bisnis. Yang kedua yaitu kombinasi bisnis yang terjadi setelah periode pelaporan tetapi sebelum periode keuangan pernyataan dikeluarkan. 3. Jumlah sementara yang terkait dengan kombinasi bisnis. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian terkait dengan kombinasi bisnis. Selanjutnya yaitu pembiayaan akuisisi. Investor dapat membayar tunai, menjual saham biasa yang diotorisasi tetapi belum pernah diterbitkan, menerbitkan saham preferen, menjual surat utang atau obligasi, atau memanfaatkan beberapa kombinasi instrumen keuangan. Dan selanjutnya, keputusan pendanaan dapat menjadi penting secara strategis. Saham biasa disertai dengan hak suara dan akuisisi yang sangat besar dapat menyebabkan manajemen kehilangan kendali suaranya. Saham preferen tanpa hak suara atau alternatif pendanaan lainnya berguna dalam kasus-kasus di mana mempertahankan kendali suara merupakan pertimbangan yang penting. Selanjutnya yaitu masuk pada subbab neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi. Entitas terkonsolidasi adalah entitas pelaporan fiktif atau konseptual. Entitas ini didasarkan pada asumsi bahwa entitas hukum dan akuntansi yang terpisah dari induk perusahaan dan anak perusahaannya dapat digabungkan menjadi satu set laporan keuangan yang bermakna untuk tujuan pelaporan eksternal. Nah, di sini ada beberapa kondisi, yaitu kondisi yang pertama, induk perusahaan mengakuisisi 100% saham anak perusahaan di book value. Contohnya itu Pop Corporation mengakuisisi 100% saham dari Sound Corporation pada nilai buku dan nilai wajarnya sebesar $80.000 dalam akuisisi tanggal 1 Januari 2016. Nah, lampiran 3.2 yaitu lampiran selanjutnya yaitu menunjukkan neraca yang disiapkan segera setelah investasi Pop di Sound muncul neraca terpisah Sound tetapi tidak ada dalam neraca konsolidasi. Berikut merupakan lampiran neraca induk perusahaan yang mengakuisisi 100% saham anak perusahaan pada book value. Selanjutnya yaitu induk perusahaan mengakuisisi 100% saham anak perusahaan. Di sini kondisinya yaitu goodwill. Nah, sebaliknya jika Pop mengakuisisi semua saham Sound seharga $100.000, akan ada kelebihan biaya investasi sebesar $20.000 atas nilai buku yang diperoleh atau biaya investasi $100.000 dikurangi dengan ekuitas pemegang saham Sound sebesar $80.000. $20.000 akan muncul dalam neraca konsolidasi pada saat akuisisi sebagai aset sebesar $20.000. Nah, di sini jurnalnya yaitu capital stock in Sound itu sebesar $60.000, lalu di debit, lalu retained earning pada Sound yaitu $20.000 dan goodwill $20.000 ini berada di sisi debit. Lalu pada sisi kredit yaitu ada investment in Sound sebesar $100.000 yaitu jumlah dari keseluruhan atau semua saham dari Sound. Pada kondisi selanjutnya, yaitu induk perusahaan mengakuisisi 90% saham anak perusahaan. Di sini kondisinya yaitu goodwill. Nah, Pop membayar $90.000 untuk 90% saham. Ini berarti bahwa total nilai wajar Sound adalah $100.000. $90.000 atau 90%. Nah, dalam kasus ini, kelebihan total nilai wajar atas nilai buku aset dan kewajiban bersih Sound yang dapat diidentifikasi adalah $20.000 dan ada kepentingan non-pengendali sebesar $10.000, yaitu didapat dari 10% dari nilai wajar ekuitas Sound yang sebesar $100.000. Nah, kelebihan nilai wajar sebesar $20.000 atas nilai buku adalah goodwill. Maka dalam lampiran yang di bawah itu mengilustrasikan prosedur dalam penyiapan neraca konsolidasi untuk Pop dan Sound dengan asumsi kepemilikan 90%. Nah, jurnalnya itu capital stock pada Sound itu $60.000 di sisi debit, lalu ada retained earning sebesar $20.000 di sisi debit, lalu juga ada goodwill sebesar $20.000 di sisi debit, dan yang di sisi kredit ada investment in Sound itu $90.000 karena balik lagi
yang diakuisisi adalah 90% saham, 90% dari $100.000. Makanya investment Inson ini $90.000 dan sisanya itu ada di non controlling interest sebesar $10.000 di sisi kredit. Nah, berikut merupakan lampiran neraca dari induk perusahaan yang mengakuisisi 90% saham anak perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kepentingan non-pengendali. Nah, itu mensyaratkan bahwa yang pertama kerugian, melainkan pengurangan dari laba bersih konsolidasi untuk menghitung pendapatan yang dapat distribusikan kepada kepentingan pengendali. Dan yang kedua, dari kedua komponen laba bersih konsolidasi, yang pertama adalah laba bersih yang distribusikan kepada kepentingan non-pengendalian, dan laba bersih yang distribusikan kepada kepentingan pengendali harus diungkapkan pada bagian muka laporan laba bersih konsolidasi. Contoh dari neraca konsolidasi pada soal slide sebelumnya. Contoh dari neraca konsolidasi pada soal slide sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak penugasan pada neraca konsolidasi pada akuisisi. Nah, perusahaan afiliasi tidak mencatat perbedaan nilai wajar atau nilai buku dalam akuisisi yang menciptakan hubungan induk dan anak perusahaan. Nah, hal ini menggunakan prosedur kertas kerja untuk menyesuaikan nilai buku anak perusahaan agar mencerminkan perbedaan nilai wajar atau nilai buku. Dan jumlah yang disesuaikan muncul dalam neraca konsolidasi. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama mencatat perbedaan nilai wajar atau nilai buku, dan yang kedua melakukan prosedur kertas kerja untuk memasukkan alokasi dalam neraca konsolidasi, dan yang terakhir menggabungkan jumlah kertas kerja debit dan kredit dengan baris item yang ditunjukkan dalam laporan terpisah. Selanjutnya adalah pengaruh amortisasi terhadap neraca konsolidasi setelah akuisisi. Menjadi pada tanggal 31 Desember, amortisasi kelebihan nilai aset itu senilai 5.403. Nah, ini mempengaruhi neraca konsolidasi. Dampak ini didasarkan pada asumsi terkait operasi PAM pada SAN selama 2017 serta periode amortisasi dari aset kewajiban dialokasikan. Jadi pendapatan pada tahun 2017 itu laba bersih SAN itu senilai 800, laba PAM yang tidak termasuk laba dari SAN itu senilai 2.523.500. Nah, total laba konsolidasi memperhitungkan laba dari kedua perusahaan setelah melakukan penyesuaian amortisasi aset. Kemudian dividen yang dibayarkan pada tahun 2017, dividen yang dibayarkan oleh SAN itu senilai 300, sedangkan dividen yang dibayarkan oleh PAM itu 1.500.000. Nah, dividen dari SAN kepada PAM itu tidak diakui sebagai pendapatan, tetapi mengurangi saldo investasi PAM di SAN. Kemudian amortisasi kelebihan nilai. Nah, kelebihan nilai aset yang muncul dialokasikan ke berbagai akun dengan dampak amortisasi sebagai berikut. Nah, yang pertama itu persediaan dinilai under value, kemudian terjual pada tahun 2017, jadi tidak diamortisasi penuh. Kemudian tanah over value karena masih dimiliki SAN, tidak diamortisasi karena nilai tanah selalu naik. Kemudian bangunan under value diamortisasi sejak 40 tahun sejak 1 Januari 2017. Kemudian peralatan over value diamortisasi selama 5 tahun sejak 1 Januari 2017. Untuk utang wesel dinilai over value dilunasi pada 2017 dan diamortisasi penuh, sedangkan goodwill tidak diamortisasi. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2017, akun investasi PAM di SAN itu memiliki saldo 10.501.500 yang terdiri dari biaya perolahan awal investasi senilai 10.200.000, kemudian tambahan pendapatan investasi dari SAN senilai 571.500 dan dikurangi dividen yang diterima dari SAN yaitu 270. Kemudian PAM
metode one line consolidation, yaitu pencatatan nilai lapisan dalam satu baris setelah menyesuaikan amortisasi kelebihan alokasi aset. Nah, jadi pada pendekatan satu ini PAM itu memiliki 90% kepemilikan desain, sehingga pendapatan investasinya dihitung sebagai berikut. Nah, jadi pendekatan pertama ini berdasarkan laba bersih desain yang dilaporkan. Jadi laba bersih desain itu 90% itu dari kepemilikannya dikali dengan 800.000, maka dapat nilai 720.000, ditambah amortisasi peralatan yang overvalue itu 300 dibagi 5 tahun dikali 90% kepemilikan, didapat nilai 554.000. Kemudian dikurangi amortisasi kelebihan nilai aset lainnya, yaitu persediaan yang sudah dijual pada tahun 2017 nilai 50.000. Kemudian bangunan 1 juta yang dibagi 40 tahun dan dikali 90% kepemilikan, maka didapat nilai 22.500. Dan utang wesel yang overvalue yang sudah dilunasi senilai 90.000, maka total amortisasi yang dikurangi adalah 202.500. Nah, pendapatan PAM dari SAN adalah 571.500. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi konsolidasi. Nah, jadi tujuan dari laporan laba rugi konsolidasi ini adalah untuk menyajikan pendapatan laba bersih untuk seluruh grup perusahaan. Seperti contohnya yaitu di sini ada PAM Corporation dan SAM Corporation. PAM itu sebagai induk dan SAM itu sebagai anak perusahaannya. Nah, kemudian ada perbedaan antara laporan laba rugi konsolidasi dan tidak konsolidasi. Laporan laba rugi terpisah itu menunjukkan pendapatan dan beban PAM secara mandiri serta pendapatan investasi dari SAM. Sedangkan laporan laba rugi konsolidasi itu mencakup pendapatan dan beban dari kedua perusahaan, yaitu dari PAM dan SAN. Kemudian tetapi tidak mencantumkan pendapatan investasi dari SAN karena sudah tergabung dalam penghitungan laba konsolidasi. Kemudian ini diatur dalam JIP ASC 810-10 menurut standar akuntansi US. Laba bersih yang disajikan dalam laporan konsolidasi harus memisahkan bagian kepentingan pengendali antara PAM dan kepentingan non pengendali. Kemudian ada komponen utama dalam laporan laba rugi, itu ada pendapatan total, beban operasional, amortisasi kelebihan nilai aset, beban bunga, kemudian pendapatan investasi dari SAN dihilangkan. Kemudian ada juga penyesuaian amortisasi dalam laporan laba rugi konsolidasi. Jadi untuk mencerminkan dampak amortisasi dari aset yang overvalue dalam akuisisi SAN itu dilakukan penyesuaian antara beban pokok penjualan atau cost of goods sold itu meningkat karena persediaan undervalue dan telah dijual 100.000. Kemudian beban penyesuaian meningkat karena amortisasi kelebihan nilai bangunan sebesar 25 dan peralatan sebesar 60.000. Kemudian beban bunga juga meningkat karena amortisasi utang wesel yang overvalue senilai 100.000. Selanjutnya yaitu push down accounting. Nah, jadi push down accounting itu adalah proses pencatatan dampak alokasi harga perolehan langsung ke dalam pembukuan anak perusahaan setelah akuisisi oleh induk perusahaan. Jadi cara kerja dari push down accounting ini adalah ketika PAM mengakuisisi SAM, harga perolehan dialokasikan ke aset, liabilitas, dan goodwill di dalam laporan keuangan SAM. Nah, metode ini tidak mengubah laporan keuangan konsolidasi, tetapi mempermudah proses konsolidasi dengan mencerminkan nilai wajar aset langsung di pembukuan anak perusahaan. Dan kemudian menurut standar akuntansi JIP ASC 825, nah jadi perusahaan yang mengakuisisi
memiliki opsi untuk menerapkan push down accounting. Dan kemudian jika anak perusahaan dimiliki hampir 100% atau 90% lebih, SEC itu mewajibkan metode ini diterapkan dalam laporan keuangan anak perusahaan. Nah, kemudian push down accounting ini tidak diterapkan jika ada utang publik atau saham referen yang beredar di anak perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah menyiapkan lembar kerja neraca konsolidasi. Nah, lembar kerja ini digunakan untuk menyusun neraca konsolidasi, yaitu penggabungan informasi neraca dari induk perusahaan dan anak perusahaan. Nah, kemudian di sini ada tabel yang menunjukkan neraca terpisah antara parent corporation atau induk perusahaan dengan anak perusahaan sebelum proses konsolidasi. Jadi total aset dari parent atau induk perusahaannya itu 16.500 sekian. Kemudian total aset dari anak perusahaan itu 5 juta. Kemudian liabilitas dan ekuitasnya adalah anak perusahaan senilai 800, sedangkan induk perusahaan senilai 4.100.000. Kemudian untuk ekuitas, induk perusahaan memiliki total ekuitas senilai 16.500.000, kemudian untuk anak perusahaan 5 juta. Jadi di sini dari contoh kasusnya itu akuisisi anak perusahaan oleh induk perusahaan. Jadi parent atau induk perusahaannya itu mengakuisisi 90% saham anak perusahaannya sebesar 4.500.000 pada tanggal 1 Januari 2016. Kemudian nilai wajar total anak perusahaan itu 5 juta. Nah, jadi karena ekuitas selanjutnya ekuitas pemegang saham subsidiary pada saat akuisisi itu 4 juta. Nah, karena nilai wajar anak perusahaan itu lebih tinggi dari ekuitasnya, maka terdapat goodwill sebesar 1 juta karena 5 juta dikurangi 4 juta. Lalu untuk laporan keuangan subsidiary selama 2016 itu mencakup laba bersih subsidiary senilai 200.000, kemudian dividen yang diumumkan subsidiary senilai 100.000, dan dividen belum dibayarkan pada 31 Desember 2016. Nah, kemudian untuk proses konsolidasi itu menggunakan neraca induk perusahaan dengan menjumlahkan aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian mengeliminasi investasi dari induk perusahaan dalam subsidiary, atau kalau dari tabel ini ya senilai 4.590.000 itu dihapuskan. Kemudian menyesuaikan goodwill senilai 1 juta tadi ke dalam neraca konsolidasi dan menambahkan kepentingan pengendali 10% dari subsidiary. Setelah penyesuaian dilakukan, neraca konsolidasi akan mencerminkan keseluruhan aset dan kewajiban grup sebagai satu entitas ekonomi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.